Jadi kita mengundang narasumber Ibu Ina Siswarini membahas mengapa asuransi itu penting. Di sini saya mengundang narasumber seorang MDRT dan leader beliau juga seorang SFP, IWP. Nah, lengkap banget ini untuk gelarnya Ibu. Selamat datang Ibu Ina. Halo, malam Mas Rio, selamat Malam. datang. Gimana kabar? Ya, luar biasa, Bu. Oke, kita mulai ya, Bu ya. Bu Ina, saya kemarin tuh sempat kepoin ini ya, IG-nya Bu Ina ya, tentang Oh ya, membahas Mas Rio. mengapa asuransi itu penting. Nah, Ya, ini kayaknya menarik banget, Bu. Jadi, Ibu sudah, kemarin ada bocoran ya, sudah di atas 10 tahun juga berada di industri asuransi. Dan Bu Ina membuat postingan mengapa asuransi itu penting, Bu. Bisa dijelaskan secara singkat aja, Bu, mengapa asuransi itu penting. Nanti kita lebih dalam lagi setelah sesi yang berikut ini. baik. Dijelaskan singkat aja. Asuransi sangat penting banget, Mas Rio. Karena asuransi ini bisa dikatakan sebagai backup ya. Backup ya kalau Mhm. terjadi risiko. Karena Ya, dalam rumah tangga, dalam satu keluarga, kalau kita nggak punya asuransi sama sekali, itu kita benar-benar menghadapi suatu risiko yang suatu saat dadakan datang, itu bisa mhm. berbahaya. Karena apa? Itu Oke. bisa membuat aset yang kita miliki susut. Jadi sebenarnya asuransi itu Hmm. untuk menjaga agar aset yang kita miliki itu tidak susut, seperti itu. Oke, menjaga aset ya, Bu ya, Iya, menjaga supaya aset yang tidak kita terjadi miliki. Iya, penyusutan. iya, Oke, betul. itu salah satu metode adalah menjaga ya supaya tidak jadi penyusutan. Apalagi sampai kehilangan aset ya, Bu ya. Iya, betul. Betul, Karena betul, betul. banyak orang kan mikir gini, Mas Rio. Saat ini kalau orang mau ditawarin nih, contohnya ya, saya pun zaman dulu seperti itu. Kalau ditawarin asuransi, duh asuransi. Kan kita mikirnya tuh kita kok Mikir ngeluarin ya, Bu ya. sesuatu. Iya, ngeluarin sesuatu. Padahal sebenarnya kalau memang Heeh, itu kita mau dengan benar-benar mengeluarkan duit itu nggak heeh. ganggu keuangan kita sehari-hari sama sekali nggak ganggu. Betul, Kalau betul, itu betul. misalkan mau kita breakdown aja, ya kan? Anggaplah kita pakai yang murah-murah sebulan sejuta lah ya. Sebulan Oke. sejuta dengan usia ya anggaplah 50-an lah ya. Dia mau cover nih. Kalau zaman sekarang kan mikirnya kesehatan ya Mas Rio. Karena yang Iya, lagi betul. in-nya kan virus Betul. corona ya. Nah, itu yang Betul, lagi, betul. hot lah itu. Kita sejuta sebulan itu sebenarnya nggak akan ganggu yang namanya keuangan kita. Benar Iya, kan? betul banget. Karena kok Betul, betul. dibandingkan dengan manfaatnya, sejuta sebulan kalau dalam setahun cuma 12 juta. Itu dari Iya, pihak kita, ya kan? Tetapi iya. pihak asuransi itu menyiapkan tuh 1 M loh dalam setahun. Kita harus Heeh. nyiapin dana liquid loh. Kalau terjadi risiko Iya, terhadap, nah itu loh Mas Rio. Setelah iya, beberapa betul. saat saya mendalami di bisnis asuransi ini, baru paham. Kalau dulu Baru sih, paham ya ternyata iya, kalau dulu itu aduh udahlah menyisihkan gitu. menyisihkan sebesar itu mungkin bisa menyisihkan uang kopi mungkin ya, Bu ya, kalau yang Iya, bagi teman-teman suka ngopi sekarang ya. pasti itu kopi aja secangkir udah berapa sekarang, ya Iya. kan? Kalau Heeh. kita 2 hari sekali ngopi, belum kuenya. Kuenya Iya, paling nggak belum dua puluh snacknya ribu, ya. 25 ribu kan, belum snacknya. Betul, Itu lebih dari betul. sejuta, Mas Rio. Tetapi Heeh. kalau terjadi risiko, cover tadi nggak ada. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau nyisihkan untuk insurance, untuk dana darurat ini, hidup kita aman, nyaman, Itu aman, dan tenang. Itu yang pasti. tenang. Nah, itu yang Tenang. dicari orang. Yang dicari ketenangan. Gitu. Betul. Jadi merasa secure ya, Bu, ya, merasa aman Iya, gitu ya. benar. Backgroundnya Ibu ini bagaimana sih? Tadi kemarin kita sudah sempat bahas ya, Bu ya, Ya. singkat sebelum bergabung di asuransi, Bu, bisa dijelaskan nggak, Bu, secara ya lebih mendetail background Ibu dulu sebelumnya bergabung di asuransi itu apa?
Sebelum bergabung di asuransi, begitu selesai sekolah, saya langsung masuk ke perbankan, Mas Rio. Di perbankan Mm-mm. saya kurang lebih 15 tahun ya, sampai Mm-mm. bank itu tutup karena BBO, kan, Oke. tahun 98. Bertepatan juga saat itu saya juga lagi cuti melahirkan anak saya yang kedua. Jadi Ya, saat lagi cuti, ada di TV, banknya tutup. Ya udah, nggak masuk seterusnya kan. ya, Malam ya, itu ya. juga saya ditelepon dengan yang saat ini leader saya sampai sekarang, ditawarin, bangku tutup. Ya iya, baru nonton di TV aku bangku tutup gitu kan. Terus kamu mau Oke, oke, ngapain? oke. Ya, nantilah dilihat dulu. Nah, beliau nawarin, gimana kamu kok berkecimpung di dunia asuransi? Nah, Hmm. kebetulan saya ini orangnya yang tanpa mikir panjang, Mas Rio. Yang saya Ya, pikir, saya pegang coba dulu, dulu gitu kan. nyoba dulu. Oke. Bagaimana cara cara kerjanya? Ya saya pelajari di situ. Nanti setelah Hmm. dipelajari, saya baru merasakan bagaimana sih bisnis di dunia asuransi ini. Kalau memang sesuai, ya udah saya terusin. Kalau enggak, saya kan boleh cari alternatif lain kan, seperti Iya, itu. iya. Itu Mumpung sih masih kalau muda saya. ya waktu itu, Bu, Ya, ya. iyalah waktu itu Masih masih muda. energik ya. Oh, banget. Sekarang juga energi juga, Bu. Gitu ya, hobinya Bu, aku. dulu di kamu sama ngepel kayaknya. Iya, hobinya nyapu sama ngepel. Bu, dulu di perbankan dulu di level apa, Bu? Terakhir. Terakhir saya di cabang. Di Di cabang, cabang. iya di Mm-mm. cabang. Setelah itu BBO. Jadi saya muter Mas Rio. Oke. Pertama kali masuk Muter saya ya. mulai di customer service, sempat di operational, sempat di Mm-mm. EDP ya, EDP di komputer Mm-mm. itu, Mm-mm. nah, IT-nya itu, sempat di penagihan kredit macet juga, sempat di marketing lending funding, sempat juga muter. Oke. Ya, Nah, ini jadi kayak level manajemennya Ibu, ya maksudnya naik-naik terus ya, Bu, ya, untuk jabatannya ya, Bu, ya. ya puji Nah, Tuhan ini lah. kan berhubungan dengan income pada waktu itu. Nah, Bu, income saat terakhir itu berapa, Bu? Dua digit, tiga digit pada waktu di perbankan ya, Bu, ya? Kalau di perbankan zaman tahun 98 nggak sampai 2 digit, Mas Rio. Gitu ya? Iya, nggak apa-apa. Maksudnya masih kan kena inflasi juga ya, Bu, ya, di tahun. Maksudnya Ya, di betul. saat itu kan sudah lumayan ya, Bu, ya, Oh, di udah tahun lumayan tinggi. 90-an ya. Lumayan 98 tinggi. di saat itu lumayan tinggi, Mas Rio. Lumayan tinggi kalau Oke, oke. dibandingkan dengan sekarang ya, karena 98 tuh udah berapa tahun kan sampai sekarang? Iya, iya. Ya, Udah itu lebih dari lumayan 20 tinggi. tahun. Ya, lumayan tinggi itu. Jadi saat itu memang belum sampai 2 digit sih, tapi kan lumayan tinggi, hitungannya Lumayan tinggi di yang saat ke itu. atas lah. Sudah mepet Betul, lah, mepet mau ke 2 digit lah itu, betul, zaman betul. segitu. Iya, berarti memang pada saat itu sudah waktu BPO waktu itu sudah memegang ini ya Bu ya, income yang lumayan ya. Ya, kalau misalkan di compare dengan saat ini, dianggap aja ya dengan inflasi, itu Mm-mm. pasti udah tinggi, Mas Tio. Tapi karena Iya. memang saat itu saya harus ngambil keputusan dan ada juga dilamar dari beberapa bank untuk Mm-mm. bergabung ke perbankan lagi, tetapi saya nggak mau, Mas Rio, karena saya mikirnya waktu ya. Waktu Iya, saya iya. habis. Saat itu anak saya Oke. masih kecil, masih balita semua waktu itu anak saya. Jadi waktu saya habis sudah enggak lah. Jadi saya nyoba ke dunia asuransi di mana waktu saya cukup fleksibel. Nah, tadi Ibu sudah bahas tentang waktu tadi ya di Ya, perbankan tuh kemarin kita ada dapat bocoran dari Ibu berangkat pagi sampai malam gitu ya Bu ya. ya, Dan benar, waktunya habis untuk bekerja di situ ya. betul. Dengan ya sebenarnya kalau dari income sih ya isusu ya Bu ya. Kurang lebih Ya, lah. Jadi gitu. Nah, ini kan terus begitu kena BPO dari tahun 98 dan Ibu diajak join di asuransi. Nah, apa ya Bu ya yang membuat Ibu oke saya coba dulu. Itu yang mendasarin apa Bu? saat itu dijelaskan sih sama leader yang ngajak saya, di bisnis Mm-mm. ini semua tergantung kita. Memang kalau kita dari dunia perbankan, apalagi saat itu kita sudah di manajerialnya ya, di posisi yang agak tinggi gitu, Ya. kita merubah, Mas Rio. Jadi dari yang
apa ya, sifatnya perbankan dengan insurance kan beda. Kalau Ya, perbankan ya. kita ikut ikut company, kalau di Mm-mm. insurance kan kita sebagai pebisnis, ya sebagai Oke, jadi pebisnis. Kalau business di owner ya Bu ya. ya business owner yang bermitra Mm-mm. kerja dengan suatu perusahaan. Nah, kebetulan perusahaan ini kan cukup besar. Kita juga melihat dulu waktu itu perusahaannya bagaimana. Itu tetap saya lihat karena pengalaman saya di perbankan sempat perusahaan saya BBO kan. Nah, itu kan Ya, ya, pengalaman yang membuat saya bayangin udah 15 tahun atau BBO kan. Nah, betul. begitu saya pindah ke dunia yang baru ini, saya pun Ah, ah. mempelajari bagaimana perusahaan ini, terutama dari segi kekuatan perusahaan ya, ya Mas Rio ya. Kekuatan Betul, betul. perusahaan, saya lihat dari segi keuangannya dan semuanya Mm-mm. secara kasat mata saya lihat kok bagus. Jadi dari segi keuangannya bagus Mm-mm. semua. Jadi solvable lah ya Mm-mm. perusahaan ini ya, cukup solvable lah. Ya, Ya di situ salah satunya saya betul. ngambil keputusan untuk bergabung di Bergabung perusahaan di ini. Ya, asuransi. selain itu waktu ya. Waktu kita cukup Waktu. fleksibel, bukan berarti Mm-mm. waktu fleksibel itu hari ini saya kerja, besok enggak, besok lusa kerja, besok enggak. Itu Fleksibel itu mut-mutan jadi Bu ya. dari segi tetap kalau waktu kerja tetap kita harus konsisten ya. Jadi tetap Ya, ya. konsisten waktunya, Betul. tetapi kita fleksibelnya misalkan nih Mas Rio, anak kita Mm-mm. mau liburan nih. Kebetulan suami saya kerja di suatu perusahaan, jadi ikut orang kan. Ya. Mm-mm. Saat beliau bisa cuti, kalau di asuransi saya tinggal ngikutin aja, nggak Ya. perlu izin. Minimal saya Mm-mm. memberitahu ke leader saya, Bu, ini saya keluar kota ya gini. Itu pun masih bisa kita handle pekerjaan kan, Ya. sama Ah, ngobrol ke teman sesama tim kita, mitra kita. Saya keluar kota tanggal sekian-sekian seperti itu. Jadi masih fleksibel lah, Mas Rio. oke, Seperti itu. menarik, menarik. Dari awal gabung di industri asuransi sampai sekarang total berapa tahun, Bu? Cukup lama sih. Saya begitu BBO langsung ke Mm-mm. asuransi kan tahun 98. Ya. Saya sempat Mm-mm. berhenti sebentar. Jadi saat itu Mm-mm. berhenti bukan saya karena resign tidak mau berbisnis di asuransi. Saat itu saya karena ponakan saya yang masih kecil itu harus Ya. bareng-bareng sama saya. Jadi ada 4 balita. Bayang 4 balita kok Oke. ditinggal kan nggak mungkin kan. Iya, Otomatis saya iya, harus iya. perhatiin mereka. Begitu mereka sudah beranjak dewasa, baru saya Ah, serius lagi di bisnis ini. Seperti itu. oke. Menarik, Bu. Jadi, eh, tadi kalau kita bandingkan ya dengan fleksibel waktu dari yang dulu waktu dari pagi sampai malam bekerja, dan sekarang Ibu ngomongnya udah lebih fleksibel. Nah, maksudnya fleksibel itu udah dijelaskan kenapa, Bu? Soalnya tadi kemarin Ibu udah ngomong sih, super sibuk, nah tetapi bisa mengatur waktu. Nah, itu maksudnya gimana, Bu? Berada bekerja di industri asuransi itu. Di industri asuransi ini sebenarnya kok dibilang nyantai, bukan nyantai loh Mas Rio. Karena kita kan Hmm, berbisnis ya. Jadi mau nggak mau kita harus ngatur waktu dan waktu itu harus betul-betul kita atur. Pagi misalkan nih hmm, jam 9 saya harus ketemuan sama klien. Otomatis kita harus breakdownnya ke hmm. belakang. Apa yang kita kerjakan sebelum jam 9? Otomatis kok jam 9 udah harus di rumah klien. Ini sebelum WFH ya. Jam 9 harus di rumah Ya, klien. ya, Otomatis kita jam 8 udah harus siap kan? Kalau ya, jam betul, 8 kita udah harus siap, betul, kita betul. mesti mundur dong. Mulai kita bangun Ya, paginya, betul. mulai kita masaknya, beresin. Karena begini, kita kan mau nggak mau kita ini ibu rumah tangga nih. Saat Hmm, kita diizinkan oleh yang namanya pasangan kita untuk berbisnis, ya, ya, yang pasti ah, ah. kan pekerjaan utama nggak boleh apa ya, nggak boleh terabaikan, bener nggak Mas Rio? Ayo, Mas Rio kan Betul, punya betul. nyonya nih di rumah. Ah, Katakan beliau boleh boleh bekerja nih. Kalau urusan ya, rumah tangga nggak diurus kan nggak nggak diberesin. boleh, ya nggak diberesin ya. Jadi otomatis kenapa sampai sekarang suami saya pun support banget
Karena saat Mm-mm. saya menjalankan bisnis ini, itu semua urusan udah beres. Jadi saya berangkat Wah, kerja itu istimewa. perkara bersih-bersih, makannya anak-anak itu semua udah saya beresin. Itu enaknya di bisnis ini. Karena kita nggak perlu jam Heeh. 6. Kalau dulu saya jam 6 udah harus siap berangkat kerja, Mas Rio. Betul, betul, Apalagi betul. kalau zaman dulu kan di bank itu kan ada piket ya. Piket buka Ya, kantor itu kita 6:30 udah harus sampai kantor. Otomatis jam 6 waduh. itu udah harus berangkat. Kalau sekarang kan enggak. Bangun, Kita jam bangun setengah jam 9 berapa itu? pagi. Bangunnya tetap sama dengan sekarang. Tetapi waktunya pendek banget, cuma 2 jam. Sekarang bangun jam Iya, 4, iya. otomatis kan jam 8 sudah bisa kelar lah. 4 jam kan waktu yang cukup panjang untuk beres-beres kan. Iya, iya, Seperti iya, itu. betul, betul. Oke, menarik banget, Bu. Jadi tadi Ibu sudah ngomong tentang waktu secara fleksibel. Teman-teman boleh kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan baca satu-satu. Nah, kita lanjut dulu, Bu ya. Tadi Ibu sudah mengatur tentang waktu secara konsisten. Nah, kemarin kan sudah bilang Ibu mempunyai lebih dari 100 manpower di beberapa kota. Ya, ini saya sedikit bocorin ya, Bu ya. Di Malang, Surabaya, Lombok, sama di Bali ya, Bu ya, timnya ini. Nah, Bu, cara mengaturnya saat ini bagaimana, Bu? Kok bisa sampai banyak kayak gitu, Bu? Apalagi kalau ngatur orang itu kan, ya Ibu tahu lah ya, pengalamannya bagaimana. Banyak pemikiran dan sebagainya, macam-macam ya, karakternya orang masing-masing. Nah, Ibu cara mengaturnya manpower lebih dari 100 ini bagaimana? Sebenarnya Mas Rio, untuk karena ada tim saya punya tim ada di Bali, di Lombok juga. Itu mitra kerja ya, mitra kerja saya ya. Itu sih sebenarnya saya nggak langsung direct ke teman-teman semua, karena teman yang di Lombok, di Bali itu juga merupakan bagian dari mitra kerja leader-leader yang ada di sana juga. Jadi kita Oke. komunikasi dengan leadernya, nanti leadernya juga komunikasi dengan mitra yang timnya beliau-beliau itu. Jadi kita apa, kontak ya, kita sering kontak Ya, lah. Komunikasi itu nomor satu. Apalagi oke, sekarang betul, betul. ada bisa video call, kita bisa Zoom, itu kan lebih lebih memudahkan kita ya. Walaupun Ya, jauh sama Lombok pun sempat kita ngobrol. Kok zaman WFH dulu saya mesti terbang ke Lombok, Mas Rio. dulu saya lihat juga Hmm, Ibu 2 minggu sekali ke Bali, 2 minggu lagi ke Lombok, terus lagi ke ya, Surabaya. Waduh, itu betul. capek Dulu banget ya, Bu ya. keliling. Keliling ya, Bu Senang ya. juga, senang. Jadi enjoy gitu ya, Bu ya, untuk Kerjaan itu kemana-mana. sebenarnya enjoy, Mas Rio. Jangan Ya, ya, jadikan beban. Kalau itu betul banget. jadi beban, nggak ada enaknya. Yang penting kita jalani, enjoy. Ada hambatan, ada tantangan, gimana caranya kita selesaikan. Yang pasti dengan Iya. hati yang damai itu selesai lah. Oke, Jangan betul sampai banget, jadi Bu. beban, itu aja. Nah, itu mengatur 100 orang itu tadi kan Ibu bilang ya bisa dikomunikasikan dengan para leader ya. Dan saya juga dapat bocoran juga Ibu memiliki ini ya, banyak leader yang sudah MDRT, sudah SFP. Nah, bagaimana Bu perasaannya dan bagaimana memotivasi para leadernya itu untuk menjadi seorang MDRT? MDRT itu Million Dollar Round Table ya Bu ya. Nah, Ya, bagaimana memotivasi para agennya Ibu untuk menjadi seorang MDRT? dengan mitra-mitra kita, teman satu tim, itu memang kita selalu apa ya, mempromosikan MDRT karena MDRT ini kan penghargaan tertinggi ya untuk dunia Ya, asuransi ya Mas ya. Jadi di betul. perbankan nggak ada. Zaman saya 15 tahun di perbankan walaupun achieve, katakan target tahunan achieve, nggak ada yang namanya penghargaan internasional, nggak ada sama sekali. Ya kan, baru Ah, di ah, ah, ah. dunia asuransi ini. Dan Prestis ya kebetulan Bu ya. ya, kebetulan leader-leader yang bisa mencapai ke MDRT ini memang beliau ini orangnya fight banget gitu loh. Selain Hmm. orangnya fight dan beliau sewarna dengan saya.
suka kerja Wah, semua. Kebetulan tim yang para pekerja keras bergabung, ya. nah seneng, tapi mereka nggak beban, enjoy banget gitu. Jadi ya apapun yang kita plankan, mau nggak mau ya Hmm. kita upaya harus capai. Kan boleh kita punya Iya, cita-cita setinggi langit kan? betul, betul, betul. Nah, ini waktu dulu Ibu tadi sudah ngomong tentang perbankan ya, tentang perbankan sudah punya income yang lumayan. Nah, waktu itu kan sudah BPO, terus peralihan nih, peralihan ke dunia asuransi. Paling nggak kan Ibu punya goal setting ya, Bu ya. Bagaimana Iya. supaya bisa mengganti income yang sebelumnya. Itu target awalnya bagaimana, Bu? Target awal untuk ya paling nggak menggantikan posisi sebelumnya, Bu. Maksudnya income sebelumnya. Oke. Memang itu tantangan banget bagi kita ya. Ya, Di ya, mana itu kan kita biasanya butuh waktu mendapat, ya, Bu ya. betul, betul. Mm-mm. Kita terbiasa mendapatkan fixed income. Ya, Saat itu harus berhenti kan? Dan kita memulai ke dunia bisnis yang kita harus create sendiri. Karena income itu kita yang ciptakan. Kita mm-mm. sendiri loh yang ciptakan. Katakan kita menciptakan, aku harus pengen dapat income 20 juta misalkan. Ya, Kalau kita belum bisa ciptakan itu, kan yang salah bukan siapa-siapa selain kita sendiri. Mungkin mm-mm. kita kurang banyak prospeknya, ya. Nah, itu Ya, pasti ada hal di situ. Kita harus balik lagi, koreksi ke diri kita sendiri lagi kan, seperti itu. Jadi saat betul, itu betul, yang betul. saya lakukan, saya tanya ke diri saya, Bu, kira-kira kok saya pengen mendapatkan income sekian, kan saya masih baru waktu itu, ingin Ya, mendapatkan income, misalkan 10 juta, ya. itu saya harus ketemu berapa orang, saya harus jual omset berapa. Hmm, Dikembalikan lagi kan otomatis, iya, marketmu iya. seberapa? Satu orang marketmu kira-kira eh, berapa sih mau beli? Katakan 10 jutaan, otomatis Mm. ya tinggal dikalikan aja. Tinggal berapa pengali Oke. dari komisinya, itu aja Mas Rio. Jadi dibalikan Iya, lagi iya. ke target saya, seperti itu. Betul. Jadi kalau kita berada di industri asuransi itu kayak kan bisnis owner ya, Bu ya. Jadi kita punya Ya, omset berapa dengan profitnya berapa kan dihitung kayak seperti itu ya, Bu. betul, betul. Betul. Nah, Bu, untuk sampai saat ini ya, Bu ya, boleh dibuka nggak? Jujur lah. Maksudnya income berapa? Sampai sekarang ini berapa, Bu? Berapa digit nih, Bu, income-nya sekarang? Kalau income kan ya tergantung lah kita, ya kan? Kita Paling mau tinggi, paling tinggi mau nih, paling tinggi nih. paling tinggi berapa Mas Rio ya? 3 digit pernah? Ya pernah Mas Rio. Wah, ini keren ini, keren ini. Berarti memang memang berarti sebenarnya untuk apa ya income itu kita bisa target sendiri ya Bu ya. Jadi omsetnya berarti berapa M, nah dapatnya berapa ratus ya kayak gitu ya Bu ya. Bu, kita masuk ke topik utama nih, mengapa asuransi penting. Jadi Ibu sudah menjelaskan tentang eh, mengamankan aset gitu ya Bu ya. Nah Bu bisa dijelaskan tentang apa Gimana Mas aja Rio itu bisa asetnya diulang? Bu? Putus-putus tadi. Seperti apa? Kayak kan, oke, oke, oke. Saya ulang ya. Jadi kalau tadi kan Ibu sudah bilang tentang proteksi sebuah aset. Kalau kita ngomong tentang asuransi, itu kan ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi penyakit kritis. Betul kan nggak, Bu? Jadi, Ya, benar-benar. ya maksudnya dengan mengamankan aset itu seperti apa, Bu? Yang saya sampaikan untuk mengamankan aset tadi, begini Mas Rio. Mm-mm. Sekarang kita kalau tidak memiliki asuransi sama sekali, proteksi ya, baik itu Ya. proteksi kesehatan, terutama proteksi kesehatan ya di sini saya sampaikan, Mm-mm. dengan Mm-mm. kondisi seperti saat ini, kalau seseorang katakan kena COVID aja, itu Ya. minimal terjelek itu paling nggak 150 juta kan? Karena alatnya Wah, aja sekarang sudah berapa? 15 juta, ya kan? iya Itu betul kalau kita betul. cuma sehari. Padahal untuk mereka rata-rata 10 hari sampai 2 minggu. Itu sudah berapa? Nah, kalau kita tidak memiliki proteksi, terutama kesehatan, jika terjadi risiko, pasti tabungan kita yang kita kuras. Misalkan nih,
Tapi saya kan punya kartu kredit, Mas Rio. Oke, digesek, Nah, oke. ya kan? Keluar dari rumah sakit, kebayar pasti. Tetapi apakah bulan Ya, depan nggak mesti bayar? Tetap bayar, Mas Rio. Ya kan? tetap bayar pasti Iya, ya. beda kalau kita punya asuransi. Sama-sama kita punya kartu. Saat keluar dari rumah sakit, Hmm. kita gesek. Lunas, selesai. Bulan depan udah nggak ditagih loh. Udah beres. Otomatis tabungan Itu kita itu nggak keganggu. Misalkan nggak punya oke. tabungan, kita punya aset nih, nggak sampai kejual Ah, aset kita. Nah, itulah betul. yang apa ya, yang saya maksud untuk mengamankan aset kita seperti itu. Mengamankan aset di asuransi kesehatan. Jadi ya, jadi Ibu udah bilang tentang apa bedanya apa kartu kredit dengan kartu saktinya Ibu ya, Bu ya. Kartu Iya, asuransi kesehatan itu ya. sangat Kalau berbeda. yang satunya Sangat digesek, tagihannya baru bulan digesek, tetap depan, keluar dari rumah sakit. baru Bulan depan keluar. bayar. Yang satu digesek, Iya. bulan depan sudah dada-dada, free. Udah lunas. Seperti itu. Nah, Bu, urutan apa nih yang paling utama ya untuk asuransi? Maksudnya setiap orang punya proteksi nih. Yang paling penting menurut Ibu apa aja? Yang paling penting mendasar kita harus proteksi income ya, itu paling penting banget. Nomor satu ya Paling Mas penting banget. Rio, proteksi income. Mm-mm. Karena mau nggak mau kepala keluarga ini harus kita proteksi income-nya. Income. Karena Ya. income satu rumah tangga itu ada tidak ada yang namanya kepala keluarga sebagai penghasil income atau ATM-nya, pengeluaran kan Mm-mm. tetap ada Mas Rio. Nah, ini yang Iya, harus betul kita banget. jaga. Jadi, proteksi income itu yang harus harus kita utamakan. Setelah itu kesehatan, Hmm, baru penyakit kesehatan. kritis, ya, baru Oke, yang lain-lainnya. betul. Jadi memang untuk sobat aspek ya, yang paling penting tiga hal itu, proteksi income, asuransi kesehatan, sama proteksi asuransi penyakit kritis ya Bu ya. Jadi tadi Ibu Ya, sudah bilang tentang kartu sakti, satunya kartu kredit dan kartu sakti, satunya digesek, tagihannya tetap bulan depan. Nah, satunya digesek, sudah lunas, tetap bulan depan harus bayar premi lagi kayak gitu kan ya Bu ya, tetap ya, lanjut. preminya nggak mahal loh. Kalau usianya masih muda, Iya, kita ngambil yang sekamar single premium aja nggak mahal, Mas Rio. iya, terjangkau. Sedangkan tadi Terjangkau. uh, terjangkau banget. Bu, kita bahas satu-satu nih, Bu. Tadi Ibu udah bilang tentang Oke, siap. proteksi income. Nah, ini Sobat Aspen nih pengen tahu, Bu, proteksi income itu apa, Bu? Proteksi income ini tujuannya untuk memprotek, untuk menjaga agar income dalam suatu rumah tangga kan macam-macam Mas Rio. Ada yang Ya, income ya. 10 juta, ada yang income lima Mm-mm. belas juta, bervariasi sekali kan. Income ini Ya, yang harus kita harus ada tetap. Ada betul. tidak ada pemberi income yang bisa memberikan income itu, income tetap harus Mm-mm. ada. Nah, ini yang harus kita Oke. proteksi. Jika terjadi Ya, ya. resiko terhadap kepala rumah tangga, income ini tetap harus keluar nilainya sama idealnya Mas Rio. Misalkan nih, Nilai ekonomis ya. income-nya 20 juta, ya kan? Mm-mm. Terjadi Betul. resiko, tetap harus ada 20 juta loh Mas Rio. Itu Iya, yang betul, yang betul. yang bisa bisa eh, membuat proteksi income itu cuma di asuransi, Hanya di asuransi. hanya di asuransi. Wah, ini poin penting nih. Jadi, Iya, sebuah proteksi income-nya yang ada hanya di sebuah asuransi ya, Bu ya. iya, karena itu tugas kita. Betul, Tugas kita itu memproteksi income. Kalau di dunia betul, perbankan betul. tugasnya menyimpan dana dana Menyimpan tabungannya, dana. menyimpan, ya Iya, kan? Kita menyimpan dana. menjaga proteksinya, kita memproteksi income-nya. Betul. Jadi Memproteksi beda, income-nya. fungsinya berbeda. Dan Betul, keduanya betul. harus ada. Di perbankan Iya, harus punya tabungan yang liquid, bisa liquid, diambil setiap mm, saat, tetapi harus punya proteksi itu. proteksi. Iya, iya. Betul. Jadi dua institusi Memproteksi yang liquidnya berbeda ini, Bu ya. fungsi. Betul, betul. Betul banget.
Bu, kita kan tadi sudah bilang tentang proteksi income. Kan sedangkan setiap kepala rumah tangga ya, setiap rumah tangga itu kan punya beda-beda nilai ekonomisnya, Bu. Ya, betul nggak, Bu? Ya, Nah, bisa dijelaskan, Bu, berapa sih idealnya setiap kepala rumah tangga ini? Ya, rumus singkat lah ya, Bu ya. oke. Bagaimana kita menentukan nilai ekonomi setiap rumah tangga? Ya. Idealnya income bulanan itu kita setahunkan, Mas Rio. Mm-mm. Kenapa kita setahunkan? Karena biar kita bisa menghitung jika nantinya itu akan didepositokan, kita anggap aja deposito itu 6% dikurangi 6%? pajak, anggap aja 5% ya Ya, Mas Rio lima ya. persenan. Ya, Ya, anggap 5%. Kalau income seseorang itu 10 juta, kita kalikan 12, otomatis kan 120 juta nih. 120 juta. Nah, Ya. 120 juta kita bagi 5% Mas Rio. Hmm. Nah, itu akan ketemu berapa tuh? 120 dibagi 5% ya. Ya, Akan itu ketemu jadi kurang lebih berapa tuh ya? kalau kita hitung dengan 120 jadi juta seratus dua kita puluh kita bagi 5%. 120 juta dikali 5% ya, Bu Bagi ya. bagi 5% Dibagi Mas ya, Rio. Nah, bagi saya 5%. bagi 5%. Dapatnya, oh ini ada yang 2,4 M, Bu. Jadi dikali dengan 2,4 M dibagi dengan kan? Ya, 2,4 M, ya. 2,4 M kan? 2,4 Nah, M. Ya. idealnya si Bapak ini harus memiliki proteksi senilai 2,4 M. Kenapa sih Bu Mm-mm. Ina kok harus 2,4 M? Begini, Ya, kalau terjadi risiko, yang namanya insurance, yang kertas yang ya hanya apa ya, sebatas mm-mm. kertas lah ya, yang Ya, ini dia akan jadi barang yang paling liquid dibandingkan dengan betul. deposito-deposito. Karena apa? Untuk Oke. mencairkan cukup keterangan meninggal, ya, Mm-mm. surat Mm-mm. pemakaman, surat polis Mm-mm. itu sendiri, terus pengenal identitas dari ahli waris yang Ya, ditunjuk, ya, ya, diserahkan ya. ke kantor asuransi itu sendiri. Begitu data Mm-mm. lengkap diproses, nggak lebih kok, paling 2 minggu itu bisa cair. Lah dana ini Bisa kok cair. dimasukkan ke bank dengan bunga 5%, setiap bulan akan dapat Akan 10 juta Mas menggantikan. Rio. Ya, ini Betul. yang dibilang proteksi income dan ini Proteksi sangat income. liquid. Ya, sambil Betul. kalau kepala rumah tangga ini memiliki deposito dalam bank, itu kan masih di freeze Ya, nih kalau beliau meninggal, ya, ya kan? ya. Mm-mm. Sambil untuk ngurus operasional cost itu ngambil dari ini. Jadi semua akan Wah, berjalan ya, lancar seperti itu, Mas Rio. betul. Berarti untuk menghitung nilai ekonomi setiap rumah tangga itu bisa beda-beda, Bu ya, tergantung dari Berbeda. jumlah jumlah pengeluarannya setiap rumah tangga itu ya, Bu ya. Betul, Oke, betul. itu yang pertama tentang proteksi income. Yang kedua tentang proteksi kesehatan, Bu, asuransi kesehatan. Nah, bagaimana, Bu, asuransi kesehatan itu harus dimiliki, Bu? Asuransi kesehatan wajib dimiliki ya. Kalau saya bilang Hmm. wajib, dan ini saya garis bawahi dengan garis yang tebal, kondisi saat Ya, ini wajib. Karena wajib. jika, iya wajib. Jangan Hmm. sampai kita mau ngeluarin premi untuk proteksi kesehatan untuk Ya. keluarga kita, untuk suami, istri, dan anak, itu enggan. Ya kan? Hmm. Enggannya bukan bukan karena nggak ada duit loh Mas Rio. Kebanyakan Iya, iya. duit ada, Hmm. untuk mengeluarkan misalkan dana itu dialokasikan ke asuransi kesehatan itu pun tidak akan mengganggu cash flow mereka. Rata-rata seperti itu. Wah, Cuman iya, iya, iya. keengganan untuk membayar, mikirnya kenapa nggak tak beliin barang yang lain. Balik-balik apa? Konsumtif kan? Nah, Konsumtif, tetapi, betul banget, iya, iya. tetapi jika terjadi resiko, sampai ya Hmm. amit-amit ya, amit-amit jangan sampai terjadi sakit, nggak usah kena COVID deh. Hmm. Kita tiba-tiba mesti usus buntu, ya Ya, kan? Nah, ya. usus buntu aja sekarang di salah satu rumah sakit di Malang itu 50 juta loh Mas Rio.
50 Waduh. juta. Iya, karena klien saya baru kena usus buntu 50 juta. Untungnya beliau ini punya program kesehatan kita, ya langsung dibayar aja. Nggak ganggu Aman ya, Bu ya. tabungannya. Jadi saat masuk rumah Aman. sakit cuma telepon, iya cuma telepon Bu Ina, ini anakku masuk rumah sakit nih. Kenapa Bu? Usus buntu. Ya langsung masuk ya. Ah, Kelas satu ini Bu, kelas satu aja masuk. Nah, dia punya yang single bed kan, langsung ya, masuk. Ya enjoy aman ya. aja, tinggal Tinggal masuk aman, aja. Heeh. nggak Asur, bingung. asuransi kesehatan yang seperti apa, Bu, yang harus dimiliki saat ini ya, saat masa pandemi ini? Sarannya Ibu seperti asuransi, kan asuransi itu banyak tuh, banyak banyak macamnya nih. Nah, Ibu untuk saat ini nih asuransi kesehatan yang seperti apa, Bu? Untuk kondisi saat ini, saya menyarankan asuransi kesehatan yang on bill. Itu Nah, wajib. oke. Wajib ya. Ya, wajib, wajib. Saya bilang wajib. Terserah mau ngambil di perusahaan manapun terserah, ya. Hmm. Jadi Hmm. terserah mau ngambil di perusahaan ABC terserah. Tetapi wajib yang on bill. Itu Oke. wajib. Ya, wajib banget. Oh, on bill itu singkat apa, Bu? Sesuai tagihan, estas. Oke, estat. Jadi Ya, apapun, jadi akan dihitung dengan kelas kamarnya di single bed, berarti semua biaya ditanggung oleh ya, asuransi ya, Bu ya. betul. Kenapa? Karena biaya kesehatan untuk berobat itu tinggi banget ya, Bu ya. Kalau tidak yang on bill tuh kayaknya wah ngeri banget ya, Bu ya. Iya, Mas Rio. Hari gini kalau Ya, nggak on bill kita masih mikir-mikir. Apalagi dengan COVID ya. COVID seperti ya, kondisi ya. saat ini itu ngeri banget gitu. Mhm. Jadi kan cukup mahal, Dan Mas Rio. betul. Dan kalau kita lihat dengan asuransi kesehatan yang on bill itu kan kalau ngomong kan tentang premi, Bu. Premi apa yang bisa terjangkau, Bu, untuk yang apa ya, asuransi kesehatan yang on bill? Nah, ini teman-teman nggak usah takut. Kan Mm-mm. on bill kita yang paling murah kan ada yang Stand double alone ya, ya, Bu ya. double standalone Hmm. dan itu ada yang double ya, double bed. Ya. Mm-mm. Itu kan 1 M dalam Oke. setahun ya covernya. Aduh Oke. Bu, Oke. kan masih mahal nih. Enggak juga kok. Enggak. Ah, Kok dihitung itu iya. ya worth it banget sama dana yang kita keluarkan untuk bayar premi. Lebih baik Iya, kita ngirit ya, kita lebih baik betul. bijak dalam memang gini Betul. Mas Rio. Kondisi saat ini, kondisi new normal ini, kita harus lebih bijak dalam Mm-mm. konsumsi ya, dalam Betul. mengkonsumsi duit kita, dalam Ya, pengeluaran kita itu betul-betul harus bijak. betul, Kita betul, betul. kurangi yang untuk nongkrong ya, entertain lah itu Ngopi. kita kurangin. Ngopi. Tadi biaya ngopi tadi udah berapa ya, Bu? Iya, kita kurangi. Ini kita gunakan untuk Oke. proteksi kita, proteksi kesehatan. Nggak mahal kok. Nggak Nggak mahal. mahal Tadi banget, untuk nggak. Dan dibandingkan jadi dan yang covernya tuh worth it banget. betul. Jadi asuransi kesehatan yang kalau bisa yang tanpa unit link ya, Bu ya. Jadi Ya, bisa yang memang stand alone aja. benar-benar Ya, stand alone. betul. Jadi premi Ya, lebih terjangkau ya, Bu ya. ya, betul. Apalagi ini kan Oke. pemerintah menginfokan nantinya untuk BPJS itunya kan kamarnya kan disamakan Mas Rio. Jadi Mm-mm. kekurangan harus nambah di asuransi swasta. Iya, betul banget. Jadi sebenarnya asuransi di swasta yang stand alone itu bisa dibilang BPJS-nya swasta, kok saya bilang. Oke, bener banget, bener banget. Ini menarik banget, Bu, asuransi kesehatan. Sekarang poin ketiga, asuransi penyakit kritis. Nah, ini kenapa, Bu? Oh, penting juga, Bu. Penting banget. Jadi 3 poin ini wajib dimiliki. Kalau yang tadi Ya, proteksi income, ini kan terjadi risiko kalau meninggal ya. tutup usia. Ya. Ya, tutup usia itu kan karena kewajiban Mas Rio. Nggak tahu itu nanti, ya kewajiban. Kita nggak ngerti usia 150. Bisa juga Betul. kalau si Panji Aji Mas Said panggil-panggil, ayo ayo kita main ini, main apa, main olahraga di atas. Aji Main Mas Said bola. udah panggil-panggil main bola kan. Nah, itu Lah bisa iya. sebelum sampai usia 90 bisa ngikut kan. Hmm, Nah, gitu. betul, betul. Nah,
ada asuransi kesehatan. Di antara Mm-mm. asuransi proteksi income meninggal tadi dan asuransi kesehatan, kalau seseorang itu sakit kritis, Mas Rio, ya, Mm-mm. Mm-mm. misalkan jantung nih, Ya, masuk rumah sakit, di cover kan ya, biaya biaya di rawat cover. inapnya, Rawat ya. inap. Ya. Tetapi setelah rawat inap, ini kan ada biaya rawat jalan. Mm-mm. Nah, di sini nih loh Mas Rio, yang kosong ini yang harus kita cover juga. Jadi perlunya penyakit kritis. Kalau terjadi resiko Oke. penyakit kritis, UP-nya keluar. UP ini Mm-mm. bisa untuk rawat jalan, bisa untuk meneruskan kehidupan selanjutnya, seperti itu. Jadi ketiga ini Betul. berkaitan banget. Jadi ada biaya ya Bu ya. Di biaya setelah rawat inap. Kemudian kalau misalkan kita kan punya dua asuransi yang penting tuh asuransi kesehatan itu untuk rawat inap Katakan, dan ya, asuransi jiwa itu untuk yang kalau dua, meninggal resiko proteksi tutup income, usia. betul. Nah di tengah-tengah ini ya Bu ya untuk Ya, penjembalan ini kalau tidak rawat inap dan tidak belum meninggal ya, dan itu ada betul. biaya yang Iya, dikeluarkan. iya. Oke, karena menarik banget karena biaya untuk penyakit kritis ini kan juga lumayan tinggi ya Bu ya. Itu tinggi Mas Rio. Apalagi Mm-mm. untuk perawatannya ya, rawat jalannya tuh tinggi banget loh. Apalagi kok terkena cancer atau ginjal ya. Jadi tuh Ya itu biayanya biaya kan, kemo. oh iya, tinggi banget itu. Tinggi Dan banget. kemo kan nggak cuma sekali dua kali ya Bu ya, rutin gitu Iya, ya Bu ya. betul, betul, betul. Sampai 10 kali. Oke, menarik banget, Bu. Ini kita sudah membahas intinya, tiga asuransi penting, proteksi income, terus asuransi kesehatan, sama asuransi penyakit kritis. Dan tadi Ibu sudah menceritakan bagaimana bergabung di industri asuransi dan mempunyai income yang tanpa limit ya, Bu ya. Bu, waktu kita sudah mau habis nih, tinggal 5 Ya, menit lagi. oke. Kalau boleh saya simpulkan, jadi kalau kita berada di industri asuransi ini kayak bisnis yang nggak ada matinya ya, Bu ya. Ya, Jadi memang kita berurusan dengan ya memang everlasting ya Bu ya, terus-terusan ya, berurusan dengan resiko gitu ya. Terus yang kedua tentang pentingnya sebuah proteksi asuransi juga ya Bu ya. Yang pertama asuransi proteksi income, yang kedua asuransi kesehatan, dan yang ketiga itu asuransi penyakit kritis. Follow untuk Instagramnya Asuransipedia. Di situ akan membagikan banyak informasi tentang asuransi dan perencanaan keuangan. Bu Ina ada mau memberikan ini ya, insight untuk teman-teman, silakan pesan-pesannya bagaimana Bu? bukan pesan-pesan, cuman saya sharing aja. Ya, Jadi kan kita ini kan banyak ibu-ibu juga kan. Jadi mau betul. nggak mau dalam kondisi new normal ini satu hal kita harus berhemat ya ibu-ibu ya. Berhemat bukan berarti nggak makan. Nah benar bukan berarti nggak makan. Kita harus hitung nih, hitung. Ibu-ibu Ya, yang di ya. rumah itu bukan berarti kalau kita nggak pinter-pinter kita nggak bisa hemat juga loh Mas Rio. Karena apa? Kita bisa Ya, belanja online. Nah ini yang bahaya. itu ngeri banget tuh Online belanja online bolak-balik. tuh. Nah, ini yang harus betul-betul dihitung ya. Jadi penting nggaknya alokasikan dana kita yang ada untuk dana darurat. Ini penting banget, Ya, sangat penting. Jadi untuk dana darurat penting-penting. itu ya. Dan yang penting kita harus cari, kita hitung nih, duit kita income yang masuk dengan yang keluar ini sebanding nggak? Kita harus evaluasi ulang. Iya. Kalau Oke. kira-kira, loh kok ngepres ya? Kita harus mikir. Kita harus cari income sampingan, usaha sampingan. Iya. Jadi kondisi saat ini kita banyak. Kita boleh di insurance, itu juga usaha sampingan yang tanpa modal, Mas Rio. Nah, ini bisa Betul, betul. potensi income, potensi income. Jadi tiga hal itu yang penting. Jadi eh, itu yang bisa saya sharingkan. Kita tetap jaga Oke. kesehatan, kita tetap jaga kebersihan, dan terus semangat ya Semangat. menghadapi ya apapun bisnis kita, apapun kerjaan kita harus konsisten, kita harus menyayangi dan kita Hmm. menjalaninya itu dengan senang hati, jangan beban ya, itu aja. Oke. Kalau sudah beban, kita udah mau ngerjain udah males. Oke. Tetapi kalau ada naik turun, katakan kalau di insurance kan banyak penolakan itu pasti ya, nggak Iya, usah kan bisnis takut. penolakan, Bu. Iya, karena tolakan itu bukan berarti kita nggak ada penjualan. Oke, Tetapi itu ngeri. yang Ya, tertunda, itu aja. Tetap kita besar betul. hati, tetap mereka jadi sahabat kita,
ya kan? Jadi jangan kita bermusuhan dengan siapapun. Itu aja pesan Betul, Mas Rio. kuncinya adalah konsisten ya Bu ya. Konsisten, Kuncinya seperti itu ya, konsisten, aktivitas konsisten, dan doa itu aja sudah aktivitas. Mas Rio. Ya, pokoknya yakin Betul, ya, percaya diri lah, percaya diri. siap. Oke teman-teman, terima kasih sudah boleh bergabung di live kita hari ini. Tutup untuk sesi hari ini. Terima kasih Bu Ine untuk waktu malam hari ini. Selamat beraktivitas untuk semua Oke, teman-teman. Ya, sampai terima ketemu teman-teman. kasih. Makasih, makasih. Ya, terima kasih. Dah. Nah.